Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang pemasaran marketing. Sebelum saya akan mempresentasikan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yohanaria, kelas pagi C, NIM 1910417011, semester 5. Baik, di sini saya akan mempresentasikan home care yang saya ambil, yaitu pemasaran produk deterjen Rinso Daya. Next selanjutnya. Baik, di sini ada pemasaran terhadap produk deterjen Rinso. Rinso adalah merek dari sebuah cuci sabun yang paling umum digunakan di Australia dan Indonesia, Selandia, dan Inggris. Hal itu digunakan diproduksi oleh Level Brothers. Perusahaan kemudian dikenal sebagai Unilever di Amerika Serikat mulai tahun 1918. Next. Di sini ada deterjen Antak. Sejak didirikan PT Kau telah menawarkan sabun konsume, mustahil, dan produk deterjen dalam pencairan saat ini untuk memberikan tingkat yang lebih tinggi kebersihannya. Yang menonjol di produk-produk ini adalah deterjen Antax. Next. Di sini ada deterjen Daya. Daya adalah suatu merek deterjen jenis bubuk yang diproduksi oleh PT Wix Surya memiliki macam produk seperti Daya Putih, Daya Bunga, dan Daya Lemon. Baik, di sini ada keunggulan dari deterjen. Yang pertama, lebih murah dan mudah ditemukan. Mudah untuk kamu temukan di mana-mana, dari warung hingga supermarket. Bentuk bubuk tentu lebih memudahkan pasar untuk mendistribusikan karena tidak membutuhkan kemasan plastik sifat deterjen. Yang kedua, ampuh memberikan meskipun murah karena kamu juga tidak dapat meragukan lagi manfaat serta hasil dari deterjen bubuk. Hasilnya akan tetap efektif dan dapat menghasilkan banyak busa deterjen cair. Dengan busa yang banyak, kamu bisa menyuci pakaian dengan banyak sekaligus. Ketiga, multifungsi, lebih menarik lagi. Kamu juga dapat menggunakan untuk membersihkan hal-hal lain selain pakaian, seperti membersihkan kamar mandi. Next. Di sini ada kekurangan dari deterjen pakaian, mudah pudar dan menjadi kasar sifatnya yang lebih korosif dibandingkan determinasi cair karena faktor tekstur dari bubuk, sehingga dalam jangka waktu lama pengguna pakaian dapat lebih cepat memudar atau serat kain menjadi tipis dan kasar. 2. Pengguna jangka panjang dapat berdampak pada mesin cuci. Bubuk dapat mengendap dalam mesin cuci, mengakibatkan bubuk deterjen yang bisa menjadi kerak. Agar mesin cucimu tetap bersih dari endapan, maka kamu harus lebih rajin membersihkan mesin cuci untuk menghindari terbentuknya endapan tersebut. Yang ketiga, busa yang banyak dapat berdampak pada lingkungan tekstur. Bubuk dan busa yang melimpah ternyata juga berdampak pada lingkungan. Bubuk tidak mengendap di mesin cuci saja, tapi juga bisa mengendap di selokan atau pembuangan air lainnya. Belum lagi dengan melimpah yang dapat mengganggu lingkungan ekosistem sekitar. Next. Profil singkat dari produk brand di website atau sosmed. Di sini ada beberapa menggunakan sosmed, yaitu FB, Facebook, YouTube,
TikTok, dan Instagram. Yang pertama ini ada gambar, yaitu Instagram. Di sini kita sudah diketahui daya deterjen ini sudah terkenal di mana-mana, mau di website ataupun di sosmed lainnya. Yang kedua ini ada di YouTube. Di YouTube ini udah dipasarkan di mana-mana. Sekalian pun artis pun memasarkan produk daya ini karena sudah terjamin dalam kualitasnya. Selanjutnya di sini ada TikTok. Di dalam TikTok ini seseorang mempromosikan sebuah produk daya, yaitu deterjen ampuh untuk menyuci pakaian, yaitu baju. Selanjutnya di sini ada di Facebook. Di Facebook ini sudah terkenal di mana-mana, yaitu daya deterjen sudah diketahui dan dah terjamin untuk kualitasnya. Next, selanjutnya tabel hasil rekapitulasi tingkat usia responden. Di sini ada usia 23 sampai 32 tahun. Habis itu 33 sampai 42 tahun, 43 sampai 52 tahun, lebih dari 52 tahun. Yang pertama itu 23 sampai 32 tahun. Rinso 9, antak 4, daya 5, jumlah seluruhnya 18, persennya itu 25,71. 33 sampai 42 tahun di sini ada 3, antaksnya 15, dayanya 8, jumlahnya 26. Jadi jumlah persennya 27,15. 43 sampai 52 tahun ada 10, antaksnya 6, dayanya 6, jumlah seluruhnya 22. Jadi jumlah persennya 31,43. Lebih dari 52 tahun, Rinso 1, antaks 3, dayanya 0, jumlah seluruhnya 4. Jadi persennya 5,71. Jumlah keseluruhan Rinso ada 23, antaksnya 28, dayanya 19, jumlah seluruhannya 70. Jadi seluruh total persennya ada 100%. Next, alasan responden memilih deterjen. Di sini alasan memilih deterjen merek terkenal, Gensi, Rinso ada 3, yaitu 13,4%, antaksnya 6, 21,44%, dayanya 3. Jadi di sini ada 15,79%. Bersih, harum, dan irit. Rinsonya 12. Jadi persennya 52,7%. Antaksnya 16, 50%, dayanya 3. Jadi seluruhannya 15,79%. Busa melimpah, Rinso 5, jadi 21,74%. Antaksnya 3, habis itu 10,71%, 5,26%. Harga murah 0%, antaksnya 3, 10,71%, dayanya 1, 5,26%. Harga murah 0, persennya 0, antaksnya 1, persennya 3,57%, dayanya 1, jadi jumlahnya
0,26%. Harga murah 0%, 0, antaksnya 1, habis itu 3,57%, dayanya 6, jumlahnya 31,58. Lembut di tangan, rinsonya 1, persennya 4,35%, antaksnya 3, 10,71%, dayanya 1, jumlahnya 5,26%, mudah diperoleh. Rinsonya 2, 8,7%, antaksnya 1, 3,57%, dayanya 2, 10,53%. Kemasan menarik, rinsonya 0, 0%, antaksnya 0, dayanya 3, jadi 15,79%. Next, rekomendasi strategi pemasaran. Rekomendasi strategi pemasaran yang dapat dilakukan oleh Rinso antara lain. Yang pertama, produk Rinso memiliki asosiasi sebagai deterjen yang dapat mencuci bersih, memiliki keharuman, tidak panas di tangan, kemasan yang menarik, tersedia dalam berbagai ukuran, promosi yang baik, dan harga yang relatif di mata konsumen. Rinso perlu menjaga dan meningkatkan kualitas produk sesuai dengan persepsi konsumen untuk memberikan identitas produk. 2. Harga. Rinso perlu memperhitungkan harga karena penetapan harga merupakan hal yang sangat penting karena konsumen semakin kritis dan selektif dalam membelanjakan uang. Faktor kompetisi juga perlu dipertimbangkan dalam menentukan price sampai ke konsumen. Distribusi dapat ditingkatkan dengan memperlancarkan barang dan juga menambahkan agen-agen. Peningkatan distribusi ini dilatarkan belakang oleh jaminan yang diberikan kepada konsumen akan tersedianya produk di pasar yang bisa diharapkan menambahkan loyalitas pelanggan. 4. Promotion direkomendasikan untuk mengenalkan dan meningkatkan popularitas produk di pasar. Langkah yang bisa dilakukan adalah melalui media televisi, radio, majalah, koran, ataupun badan bis kota. Rinso pun sebaiknya melakukan promosi melalui pendekatan langsung dengan konsumen, misalnya mengadakan cuci barang, seragam sekolah, kaos kaki anak yang diadakan di suatu tempat. Selain promosi yang dilakukan, pemberian hadiah langsung ataupun kupon undian dapat menarik. Next. Baik, di sini ada kesimpulan dari penelitian saya. Hasil penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil dari penjualan dari produk deterjen dan daya tarik minat oleh seluruh luar negeri dengan pencapaian tujuan berdasarkan perspektif lainnya, karena di dalam penjualan produk ini harus banyak promosi di dalam website dan sosmed. Baik, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih dari presentasi yang saya jelaskan pada hari ini, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.